Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali lewat pembelajaran video. Kali ini mata kuliah fisika astronomi. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hukum Kepler, lalu hubungannya dengan hukum Newton. Kemudian kita dapatkan suatu persamaan yang memungkinkan kita untuk menghitung massa suatu benda langit yang memiliki satelit, misalnya seperti bumi yang memiliki satelit bulan. Kemudian matahari misalnya, di mana matahari memiliki beberapa planet yang mengitarinya. Bisa kita melihat ulang rumus yang kita bahas kemarin. Kita dapatkan yaitu massa suatu benda langit ataupun massa planet atau massa matahari sama dengan 4pi kuadrat dikali R pangkat 3 dibagi dengan G gravitasi umum Newton dikali dengan kuadrat periode. Nah, untuk menggunakan persamaan ini kita dapat menggunakan ataupun melihat tabel yang sudah kita tampilkan di PowerPoint yang lalu. Nah, misalkan untuk menghitung massa matahari, tentu kita ketahui dulu bagaimana jaraknya terhadap bumi. Misalkan kalau ditinjau terhadap bumi, jaraknya terhadap bumi yaitu jari-jari orbitnya ini 1,50. Tapi biasanya dalam internet ataupun Wikipedia itu jaraknya itu adalah 149 sekian juta kilometer. Tapi kalau di sini nih dibulatkan. Kemudian untuk periode orbitnya per detik yaitu 3,17 dikali 10 pangkat 7. Nah, tinggal masukkan aja nilai keduanya ini. Untuk R-nya adalah 1,50 kali 10 pangkat 11 dan periodenya T kuadrat ini adalah 3,17 kali 10 pangkat 7. Kalau hitungan teman-teman sesuai, maka hasilnya tentu akan menuju ke massa matahari yang 1,99 kali 10 pangkat 30. Oke, kita lanjut lagi. Nah ya, kalau yang ini adalah hubungan percepatan gravitasi. Kalau yang ini untuk menghitung massa bumi juga bisa, tapi berhubungan dengan gravitasinya. Ya, kalau misalnya kita menghitung massa bumi, maka kita dapatkan 5,967 kali 10 pangkat 24. Nah, ini sudah kita lakukan. Teman-teman juga bisa menghitung massa planet yang lain ya, dengan menggunakan rumus ini. Oke, kita lanjut saja ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang energi potensial gravitasi. Nah, apa itu energi potensial gravitasi? Secara sederhananya, energi potensial gravitasi itu adalah energi yang berada di sekitar medan gravitasi. Sebagai ilustrasinya, kita dapat melihat ada dua buah benda langit. Kita ambil contoh di sini adalah bumi dan bulan yang saling berdekatan di antara benda-benda langit yang lainnya. Nah, masing-masing kedua benda ini memiliki gravitasi. Karena masing-masing memiliki gravitasi, maka keduanya pun ketika berinteraksi masing-masing memiliki gaya juga. Nah, di mana gaya itu adalah F. Keduanya ini dipisahkan oleh jarak sejauh R. Untuk diketahui bahwa R yang kecil ini adalah jarak dari pusat bumi sampai dengan permukaan bumi, sedangkan untuk R yang besar ini jarak dari pusat bumi sampai ke pusat bulan. Nah, kita dapat masukkan ke suatu persamaan energi potensial gravitasi. Secara umumnya adalah diferensial energi potensial sama dengan F dikali dr atau diferensial jarak. Yang didiferensialkan ini adalah jarak dari
pusat bumi sampai dengan pusat bulan. Nah, kita ketahui bahwa rumus gaya gravitasi itu adalah sama dengan G dikali M. M ini adalah massa bumi, M kecil itu adalah massa bulan, dibagi dengan kuadrat jarak antara bumi dan bulan. Nah, di mana-mana rumus F itu sama seperti yang kita lihat juga di pembelajaran listrik dan magnet, cuman pembedanya adalah konstantanya ini. Kalau di sini menggunakan konstanta umum gravitasi Newton, sedangkan di listrik magnet adalah konstanta K atau /4 epsilon 0. Kita lanjut ke persamaan yang pertama ini, dapat kita integralkan dengan menulisnya seperti ini. EP sama dengan integral G per M massa bumi dikali M massa bulan dibagi dengan R kuadrat dikali dr. Nah, di sini kita melihat bahwa ada integral batas dari tak hingga sampai dengan R. Kenapa kita menggunakan tak hingga? Karena asumsinya adalah bahwa jarak antara bulan dan bumi itu sangat jauh. Nah, tak hingga sampai dengan R. Kemudian kita integralkan seperti biasa, yang konstantanya kita keluarkan dari integral sehingga menjadi GMM integral 1 per R kuadrat dikali dr. Supaya mudah kita integralkan, maka R kuadrat ini dikalikan ke atas sehingga menjadi R pangkat min 2 dan bentuknya seperti ini. Ini adalah integral dasar ya. Nah, jadi GMM dikali min R pangkat min 1, dimana 1 per min 2 plus 1 ini kalau dikurangi sama dengan min 1. Kemudian demikian juga yang R pangkat min 2 plus 1 ini hasilnya adalah min 1. Nah, supaya menghilangkan R min 1 ini, maka R ini dikalikan ke bawah menjadi 1 per R, sehingga bentuk akhir daripada persamaan energi potensial adalah EP sama dengan min GMM per R. Nah, di sini teman-teman harusnya mengganti R ini dengan batasannya. Karena ini adalah tak hingga dan tidak perlu dimasukkan, kita masukkan batasan R-nya saja sehingga tetap menjadi R ya. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah EP sama dengan min GMM per R. Selanjutnya adalah potensial gravitasi. Nah, apa yang membedakan antara energi potensial gravitasi dengan potensial gravitasi? Secara persamaannya, potensial gravitasi ini adalah V sama dengan EP per M. Kalau didefinisikan bahwa potensial gravitasi adalah energi potensial per massa atau energi potensial di setiap massa benda. Maksudnya, kalau kita ingin mengetahui berapa besar energi potensial yang harus dibutuhkan oleh bumi ini yang memiliki gravitasi untuk menarik suatu benda, misalkan di sini adalah bulan, maka dibagilah dengan massa bulan itu. Demikian sebaliknya, kalau kita ingin mengetahui berapa besar energi potensial bulan ini untuk menarik bumi, maka dibagilah dengan massa bumi. Nah, kita lanjut ke persamaannya ini. Bentuknya adalah EP-nya ini diganti dengan persamaan yang kita uraikan tadi, yaitu min G mm per R dibagi dengan massa bulan. Karena di sini kita meninjau bumi ke bulan ya. Nah, sehingga M-nya masing-masing saling menghilangkan. Hasil akhirnya adalah V ataupun potensial gravitasi sama dengan min Gm per R. Nah, teman-teman juga pernah melihat bahwa ada persamaan energi potensial sama dengan MGH. Nah, apa bedanya dengan energi potensial yang min GMM per R ini? Nah, hanya saja beda konteksnya. Kalau ini EP sama dengan min GMM per R ini untuk menghitung energi potensial benda-benda di ruang angkasa yang sangat jauh atau benda-benda di luar atmosfer bumi. Sedangkan untuk EP yang ini, energi potensial yang ini, untuk menghitung
energi potensial benda-benda yang berinteraksi dengan bumi ataupun saling dekatan dengan bumi atau di bawah atmosfer bumi. Nah, contohnya misalkan ada sebuah pohon kelapa ya yang tingginya H. Tentu tingginya pohon kelapa kan sangat dekat sekali dengan bumi dibandingkan dengan bulan itu ya. Untuk menghitung energi potensialnya maka digunakanlah EP sama dengan MGH ini. Nah, kemudian bendanya dengan ketinggian tertentu ataupun ketinggiannya H kemudian jatuh diakibatkan oleh adanya gaya gravitasi bumi. Nah, sebenarnya energi potensial MGH ini bisa diturunkan lewat persamaan yang pertama ini. Saya kasih lingkaran. Nah, bentuknya menjadi seperti ini. Untuk batasan awalnya ini yang tak hingga ini bisa kita ganti dengan R kecil. Kenapa kita ganti dengan R kecil? Karena R kecil itu untuk benda-benda yang dekat ataupun di sekitar medan gravitasi bumi atau di bawah atmosfer bumi. Nah, sehingga tak hingganya diganti dengan R kecil. Kita lakukan pengurangan seperti biasa untuk pengurangan pecahan. Di sini teman-teman bisa melihat penyebutnya R dikali R kan sama dengan R kuadrat. Tapi kenapa di sini dikasih H? Ya, ini hanya notasi saja supaya mempermudah. Antara perkalian penyebut dengan penjumlahan pembilang itu beda. Perkalian itu tentu kalau dia sama ya dikuadratkan. Kalau penjumlahan sekalipun dia sama maka salah satunya dirata-ratakan atau diaproksimasi atau diabaikan salah satunya. Kenapa demikian? Misal saya kasih contoh, jarak dari pusat bumi sampai ke permukaan bumi kemudian dibandingkan dengan ataupun dijumlahkan dengan jarak dari permukaan bumi sampai dengan tinggi puncak kelapa. Jarak dari permukaan bumi sampai tinggi puncak kelapa ini tidak sebanding dengan jauhnya jarak dari pusat bumi sampai dengan permukaan bumi, sehingga dirata-ratakan saja, maka saya notasikan dengan H. Nah, untuk memenuhi persamaan MGH ini, maka untuk kelanjutannya bahwa kita ketahui di pertemuan yang lalu bahwa persamaan G percepatan gravitasi itu adalah sama dengan Gm dibagi dengan R kuadrat. Nah, ini sudah memenuhi untuk diganti dengan G percepatan gravitasi atau G kecil, sehingga Gm per R kuadrat itu adalah sama dengan G. M ini adalah massa benda atau massa buah kelapa, sedangkan H ini adalah tinggi dari permukaan bumi sampai dengan puncak kelapa, sehingga hasil akhirnya adalah energi potensial sama dengan MGH. Nah, ini adalah untuk digunakan menghitung energi potensial benda-benda yang berada di sekitar ataupun di bawah atmosfer bumi. Energi potensial adalah energi yang dialami oleh suatu benda disebabkan karena posisi. Semakin tinggi posisinya, maka semakin besar energi potensialnya dibandingkan dengan energi potensial ketika benda terletak di permukaan bumi. Demikian penjelasan singkatnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti dan bisa memahami. Dengan segala kekurangannya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.